Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Amralianti, kelas 12 6A24, asal kampus dari UISI Cikarang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan presentasi tugas akhir dengan berjudul Perancangan Sistem Informasi Jasa Pengiriman Barang berbasis web pada GP Titipan atau TV Cikarang. Dalam presentasi kali ini, saya akan membahas latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Penggunaan teknologi digital saat ini yang kita ketahui semakin maju berkembang, khususnya pada perusahaan TV titipan kilat jasa pengiriman barang. Di bagian ini sudah menggunakan komputerisasi, maka penulis akan berinisiatif untuk membuat suatu rancangan sistem terkomputerisasi dengan yang berbasis web. Cara jasa pengiriman barang TV ini sangat tepat dan tepat waktu pada pengiriman. Tetapi pada penyimpanan data barang pengiriman baru dibuatkan dengan kategori yang kualifikasi, seperti barang yang berasuransi HPS dan data barang yang berasuransi non-HPS. Dan masih ada kendala lainnya. Metode penelitian. Metode penelitian ini saya menggunakan ada 3, yaitu 1. Pengamatan atau observasi, wawancara, dan studi pustaka. Ruang lingkup. Di dalam ruang lingkup ini, penulis akan mengolah jasa pengiriman barang yang dimulai dari pembayaran biaya pengiriman, penginputan data-data barang kiriman, transaksi pengiriman barang, serta sampai proses pengiriman oleh kurir cabang pada pengiriman. Di 3 diagram ini ada 2 swing lane, yaitu shipper atau penerima dan front office atau staf kasir. Dimulai dari shipper akan mengunjungi ke agen TV terdekat. Setelah itu, penerima akan melihat harga biaya pengiriman ongkir, termasuk biaya ongkir, tipe barang, jenis barang, dan biaya asuransi. Setelah itu, jika setuju, kasir menyiapkan formulir dan mulai mengisi formulir untuk pembayaran pengiriman ke penerima. Selanjutnya, penerima melakukan pembayaran biaya ongkir tersebut. Selanjutnya, kasir akan membuat kwitansi untuk sebagai tanda bukti dan penerima menerima kwitansi tersebut. Spesifikasi dokumen masukan sistem berjalan ini memiliki dokumen data user, fungsinya untuk memasukkan data transaksi pengiriman, sumber kepala operasional, tujuan pengirim, media layar, jumlahnya 1, frekuensi setiap adanya pengiriman barang. Selanjutnya, spesifikasi dokumen pengeluaran output sistem berjalan memiliki dokumen kwitansi, fungsinya untuk sebagai tanda bukti pembayaran, sumbernya dari front office atau staf kasir, tujuan untuk penerima, media layar jumlah 1, frekuensinya setiap melakukan pembayaran. Nah, ini adalah rancangan tampilan prototype login. Login ini untuk pengguna admin seperti bagian operator operasional. Fungsinya untuk masuk ke sebuah dashboard. Nah, ini hasil dashboard. Selanjutnya, form penginputan data pengirim. Di sini ada form pendaftaran pengirim dan form pendaftaran penerima. Ini untuk sebagai penginputan pengiriman barang. Di sini ada setelah udah di-input melakukan submit. Selanjutnya, ini form data pengiriman barang seperti ERD usulan. Ini memiliki 4 entity,
yaitu kasir pembayaran, user, melakukan booking, memiliki laporan pembayaran. Selanjutnya LRS, user. Mungkin 4 panjang, yaitu kasir pembayaran, user, booking, dan laporan pembayaran. Dan selanjutnya, spesifikasi sistem komputer, spesifikasi perangkat lunas. Yang dipakai CPU Central Processing Unit, prosesor Intel Celeron, CPU 425 RAM 4 GB, hard disk 249 GB, monitor resolusi layar minimal 1024x76, keyboard QWERTY, mouse touchpad. Dan selanjutnya spesifikasi perangkat lunak. Sistem operasi yang digunakan Windows 10 dengan Ethernet 64 byte atau XMPP yang terdiri dari Apache, MySQL aplikasi, Apache-nya HTML, PHP, CSS, MySQL dengan versi 5621 dan aplikasi menggunakan Sublime Text 3. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan, sistem jasa pengiriman barang pada GPT Cikarang sudah menggunakan sistem terkomputerisasi pada semua bidang operasional. Salah satu dari bidang penginputan data pengiriman sampai proses pengiriman barang. Jika hal seperti itu, maka faktor ini sangat penting disikapi oleh perusahaan agar tidak terjadi sesuatu yang buruk menimpa perusahaan. Faktor dari media sosial sangat berpengaruh untuk saat ini, di mana kritik dan saran di media sosial tersebut harus ditanggapi agar supaya tidak kehilangan konten. Faktor ini juga sangat penting untuk disikapi karena perubahan zaman era modern ini, yang dimana media sosial adalah sumber berita bagi konsumen. Dan yang terakhir, dengan adanya sistem non-income barang sangat mempermudah proses klaim bagi konsumen atau penerima. Saran pada instansi GPT barusan lebih ditingkatkan lagi dalam pengawasan supaya keterlambatan yang sering terjadi semakin berkurang. Dan GPT harus bertanggung jawab dengan penuh terhadap jika ada kerusakan barang yang menyebabkan kerugian konsumen, maka untuk itu dalam proses pengajuan klaim diharapkan tidak melalui proses yang berbalikan. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila jika ada yang salah dari pembahasan tugas akhir ini tersebut. Mohon dikoreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.